Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sama-sama kita memuliakan para muallim wa muallimah yang tergabung di dalam pengurusan yayasan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Wabil khusus bapak kita atau muallim kita Dr. Haji Abdul Hasib Salim AMPD, yang beliau adalah sebagai ketua bidang pendidikan pada pondok pesantren kita ini. Bapak-bapak para dewan guru yang berada di lingkungan unit Madrasah Sanawiyah Normal Islam Putri, anak-anakku yang berprofesi sebagai Nahdlatul Muta'allimat, pada kesempatan ini ikut hadir untuk memeriahkan dan membantu kelancaran pembukaan OSPEN atau Matsama pada hari ini. Para muallimah juga para muallim yang berprofesi sebagai wakil kepala madrasah di bidang kesiswaan atau kesantriwatian, dan para wakil kepala madrasah di bidang kurikulum dan wakil kepala madrasah di bidang perlengkapan dan wakil kepala madrasah di bidang hubungan masyarakat, juga kepada tenaga kependidikan rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para wali murid, dulu murid ya sekarang santriwati, yang ikut menyertai, mendampingi anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan ini, yang sama-sama kami hormati juga. Anak-anakku, para santriwati, baik yang berada di Kalimantan Timur, berada di Kalimantan Tengah, apalagi di Kalimantan Selatan, yang pada kesempatan ini mengikuti kegiatan seperti ini. Itulah tugas kita sebagai seorang santriwati atau seorang pelajar atau seorang murid atau seorang siswa dalam memasuki tahun baru jenjang pendidikannya. Akan diadakan suatu perkumpulan acara bila madrasah, itu namanya adalah Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Kalau orang ini berada di pesantren, lalu namanya OSPEN, masa orientasi pengenalan pondok pesantren. Puji syukur sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya lah kita dapat pada hari ini, yaitu 13 Juli 2020 bertepatan dengan 21 Dzulqa'dah
tahun 1441 Hijriah untuk mengadakan acara Matsama atau Ospen ini. Salawat serta salam sama-sama kita haturkan keharibaan kekasih Allah. Beliau adalah idola kita, bahkan junjungan seluruh alam. Baik itu alam yang gaib, atau alam syahadah, atau itu alam malakut. Menjunjung Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring pula salawat itu kepada para sahabat Nabi, karena beliaulah, para mereka lah yang membentengi, yang membela seorang Rasul ini, sehingga visi dan misi baginda berhasil untuk menjadikan umat ini adalah rahmatan lil alamin. Juga kepada para keluarga Nabi yang kita katakan para habaib, atau yang perampunnya para syaraib. Kalau satu orang habib, kalau banyak habaib. Kalau satu orang perempuan namanya saripah, kalau banyak nanti saripahnya atau saraib. Juga kepada umat Islam seperti kita ini. Bahkan kita berharap sampai ke akhir zaman, asal saja mereka setia mengikuti anjuran, bahkan aturan syariat agama Islam ini, mereka pun akan mendapat salawat daripada baik dari Allah berupa rahmat, baik dari malaikat berupa permohonan doa, baik para kaum muslimin muslimat. Karena kita mengerjakan salat biasanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa Ali Muhammad? Dalam salat termasuk juga umat Islam yang setia mengikuti ajaran agama Islam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang hadirin lalakiannya, hadirat perempuannya, atau para ghaibin yang di luar sana yang menyaksikan acara ini secara online. Rahimakumullah. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, baik itu kepada para bapak-bapak yang berada di yayasan, atau kepada jajaran Dewan Guru, atau kepada seluruh santriwatiku yang mengikuti acara ini. Karena dengan adanya acara seperti ini, kita dapat membuka, kita dapat mengekspresikan kehendak jiwa, lalu disampaikan melalui komunikasi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat diterima dan dapat dijadikan satu pedoman bagi kita semuanya untuk mencari kebaikan dalam kehidupan ini. Matsama dilaksanakan biasanya untuk mengenalkan kepada santriwati yang baru bagaimana keadaan pondok, bagaimana keadaan pelajar, bagaimana keadaan situasi yang ada di sekolah ini, yang ada di madrasah ini. Dengan adanya ini, besok kita akan ada materi-materi yang masuk, yaitu ada materi tentang kemadrasahan, ada materi tentang adakah pondok pesantren yang berumur mendekati 1 abad ini punya suatu ciri khas. Nah, ada besok disampaikan. Dan sampai nanti mulai hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, insya Allah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Matsama ini meskipun diadakan seperti ini tidak mengurangi sesuatu apa hakikat, apa tujuan daripada Matsama itu sendiri. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kenapa ini dilaksanakan secara jarak jauh atau juga dilaksanakan
Karena dari agama Islam, dalam menghadapi sesuatu situasi seperti apapun keadaannya, itu ada 4. Karena Allah berfirman di Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini di antara para guru-guru kita mesti sering menyampaikan ini. Allah tidak akan merubah sesuatu keadaan. Nah, sekarang masa kita ini adalah masa pandemi. Supaya berubah bagaimana? Kita yang merubahnya. Nah, makanya ada taati protokol kesehatan. Sehingga kita tidak bisa bertatap muka, tidak bisa bertemu, tidak bisa saling bersapaan secara langsung. Kenapa? Karena COVID-19 ini kenyataannya belum dikatakan aman. Bahkan di negara-negara sebelah kita, seperti di Cina, di Amerika, Perancis, mereka sudah sekitar 4 bulan belum berani mengatakan new normal. Kenapa? Karena virus ini sekarang lebih hebat daripada yang dulu. Dulu hanya menggunakan media, umpamanya si A kena COVID, lalu menyentuh barang, sesuatu barang. Nah, barang yang disentuh ini, si virus itu akan bertahan. Ada yang sampai 24 jam. Nanti ada lagi si B menyentuh benda ini, dia akan terkena itu. Nah, oleh itulah, kalau sekarang lebih lagi melewati udara. Nah, oleh itu kita benar-benar berharap, bermunajat kepada Allah. Di samping tadi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Kada akan dirubah. Tetap ada. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kecuali kita yang mau berubah. Artinya kita berubah, ada hidayah, ada petunjuk datang dari Allah. Apa petunjuknya? Nah, pertama, gunakan cuci tangan. Nah, cuci tangan. Ini kami siapkan sudah di sekolahan. Sudah siap? Ada sudah. Yang kedua, kalau mau masuk, melihat keadaan, harus tahu dulu apakah orang ini benar-benar suhunya normal. Ada alat, yaitu thermoscanner. Ternyata 37. Oh, tidak boleh. 36 boleh. Nih, siap sudah raha. Yang ketiga, ini ada yang cair ini. Ada yang cair. Hand itu bahasa Inggris ya, tangan. Hand sanitizer, cair, cuci tangan. Mau bersalaman, siap. Raha menyiapkan ini. Ada lagi yang begitu kental. Hand juga, tangan, tapi gel. Kan kita minum Oki gel drink. Nah, itu kan gel, itu kental. Ya, gel. Atau kita bisa jaga jarak. Nah, aku tadi punya masker. Mana maskerku tadi? Tinggalan. Kenapa mu'alim kan pakai masker? Ya kan di ruangan. Ada tamu itu ada 4 meter. Boleh tanpa masker. Yang diharapkan pakai masker ini adalah waktu berbicara, berkomunikasi jaraknya sampai 1 meter. Nah, itu virusnya ini akan meloncat. Tuh, jadi masker. Itu namanya adalah social distancing. Itulah yang diharapkan yang pertama. Kita taati ini semuanya. Ternyata pondok pesantren Rasidiyah Khalidiyah yang berada di kota Amuntai yang sedang menyiapkan ini sudah siap. Ternyata ada dari pemerintah Sulawesi Utara, berhubung kita ini ada zona yang merah, maka tidak akan diizinkan suatu daerah memasuki ke daerah ini, dan daerah ini tidak bisa keluar ke daerah lain. Memang itu ada zaman dulu sudah ada.
semua begitu. Supaya terputus hubungan Piros ini. Tuh, pertama. Yang kedua, kita selalu berdoa. Jadi imam menggunakan ini tadi dah. Digunakan sudah. Berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena doa silahul mu'minin. Berdoa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Apakah doa bisa merubah keadaan? Tidak bisa. Kenapa suruh berdoa? Karena doa itu adalah merupakan suatu pengabdian kita kepada Allah. Suatu ibadah kepada Allah. Bahkan usaha. Usaha tidak akan berhasil tanpa izin Allah. Jadi kita berdoa disuruh. Tapi apakah doa yang menghasilkan? Tidak. Itu adalah kita berubudiyah kepada Allah. Berusaha. Berdoa itu berusaha. Masalah hasil kadanya itu Allah Ta'ala. Tapi kebanyakannya bila orang itu diberi hidayah oleh Allah di hati, umpamanya kita memang nasib kita menjadi orang yang baik. Sering tuh kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Memang dasar Allah menghendaki orang ini baik, lalu diberi hidayah di hatinya, diberi taufik mengamalkannya. Memang orang ini akan menjadi orang baik. Bukan doanya yang menjadi orang yang menjadikan dia baik, tidak. Hidayah Allah dihidayahkan kepada seseorang, kemudian taufik Allah menolongi dia berdoa itu. Memang pada takdirnya dia memang jadi orang baik. Tuh doa. Ada lagi orang ini anak orang kaya, badannya sehat, pikirannya selalu enjoy, tetapi dia ditakdirkan Allah celaka. Lalu dia liar, tahu liar, jauh dari agama, jauh dari Tuhan, berpoya-poya, bersenang-senang, bermabuk-mabukan, bersenda gurau hidup di dunia. Gunakan uang yang ada, gunakan kesehatan yang ada, sehingga narkoba di mamamnya aja. Narkoba di apa tuh? Di solomnya apa? Di solom apa di solom? Ditagok. Nah ini bahasa ngetaladen ini omuntai. Ditagok kah, di solom kah, diuntal? Maaf ya, orang kate mungkin nih tersenyum-senyum ini. Ya, dikonsumsi lah. Gitu nak lah. Jadi memang orang ini takdirnya di alam loh mahfuz memang orang celaka. Walaupun dia tadi sehat, keuangannya dalam keadaan memadai, tapi dia tidak berdoa. Akhirnya dia terjerumus ke lembah narkoba. Nah, itulah jadi celaka jadinya. Mudah-mudahan ini semua kita tahu bahwasanya doa tidak bisa merubah. Tetapi kenapa bisa berdoa? Kenapa kita berdoa itu hidayah dari Allah? Memang Allah takdirnya memang orang ini menjadi orang baik. Orang tidak berdoa, dasar takdirnya orang ini orang celaka. Gitu. Jadi kita syukur kalau bisa berdoa. Berterima kasih kepada Allah ditolong dalam berdoa. Memang Allah menghendaki kita orang yang baik. 2 sudah. Yang ketiga adalah kita bersedekah. Karena as-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu adalah penghalang. Sedekah itu adalah perisai. Sedekah adalah penolak segala bala. Jadi kita bila hendak sesuatu yang baik, takut daripada musibah, bala, bersedekah dengan ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena orang kafir pun bisa bersedekah. Orang munafik bisa bersedekah. Orang fasik bisa bersedekah. Yang tidak bisa, karena siapa dia bersedekah? Orang fasik bersedekah bisa, tetapi karenanya karena siapa? Oh, supaya dipandang orang. Nah, itu tidak diterima oleh Allah. Sekadar dipandang orang. Orang munafik juga bisa bersedekah. Supaya apa? Supaya kerjanya ya leluasa dia. Tuh. Jadi yang bersedekah itu bisa orang kafir, bisa orang munafik, bisa orang fasik. Yang benar, orang mukmin bersedekah ikhlas karena Allah. Itulah as-sadaqatu tudfa'ul bala. Yang keempat, bertaubat. Kenapa? Karena at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat itu adalah dapat menolak. Nah, dapat membentengi daripada seseorang ini, daripada mara bahaya. Tetapi orang yang berdosa, yang durjana, orang yang tidak bagus akhlaknya, menarik bala. Jadi ada 4 cara kita
ada 4 cara kita untuk mendapatkan sesuatu ini agar tidak terjadi berkelanjutan. Padahal masih banyak yang kami sampaikan, karena untuk pembukaan ini masih ada acara-acara lain yang dapat diisi oleh para diisi oleh guru-guru atau para muallimah yang lain. Mudah-mudahan apa sebagai pengantar kata dari pembukaan ini dapat dipahami oleh anak-anak sekalian. Sehingga pada hari ini tanggal 13 Juli 2020 bertepatan dengan 21 Zulqa'dah tahun 1441 Hijriyah, pembukaan Matsama Ospen di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah unit Madrasah Sanawiyah Normal Islam Putri, kami nyatakan dibuka sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah pembukaan ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati, memberikan berkah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas semuanya, dan kepada anak-anakku sebagai Nahdlatul Muta'allimat yang membantu acara ini. Dan kalau ada kekurangan, mesti banyak kurangnya tadi. Aku menyampaikan ada dalam bahasa daerah, ada dalam bahasa Kalimantan, ada bahasa kampung kami sendiri. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh anak-anakku yang berada di luar sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.